kami ingin itu menjawab persoalan ketiga-tiga itu dengan memperhatikan tugas singkat dari kami. Nah, yang pertama. Oke, selamat pagi semua. Oke, saya mau terlebih dahulu untuk soal yang pertama, yaitu menurut kami apakah konseling itu? Oke. Menurut pemahaman kami, konseling adalah hubungan memperbaik atau emotional relationship di antara dua orang, yaitu konselor dan individu yang bermasalah. Orang yang perlu dibimbing, di mana konselor membimbing individu yang bermasalah dalam suatu percakapan, perbincangan untuk mencari jalan keluar daripada permasalahan tersebut, supaya individu ini betul-betul dapat mengenal dan mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, ini contoh apa persoalannya kondisi masih lagi dalam masa Indonesia atau keadaan hidupnya sehingga ia mampu melihat tujuan hidupnya dan bertanggung jawabnya pada Tuhan dan berusaha mencoba mencapai tujuan, yaitu kekuatan, semangat dan kemampuannya seperti yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Karena konseling adalah merupakan suatu proses yang berhubungan untuk menolong atau membantu orang yang bermasalah untuk menghasilkan perubahan dan perkembangan dan penyesuaian pribadi atau individu tersebut yang menyeluruh untuk sepanjang hayatnya. Sebagai sebelum dia beralih kepada soal yang kedua, sebagai tambahan untuk meyakinkan orang yang bermasalah itu, kami berpendapat bahwa yang bermasalah itu harus diberi keyakinan supaya apa saja perbincangan itu dirahasiakan tanpa mengusulkan atau memberitahu kepada orang lain. Seperti karena setiap persoalan itu ada akta dia. Jadi akta pelakuan dan tata tertib 99, akta tahun 1998. Jadi itu adalah salah satu komponen untuk meyakinkan keseluruhan yang diperlukan. Itu apa negara Malaysia? 99, 98. Ya. Jadi shalom dan selamat pagi kepada semua. Cukup sudah. Nah, di sini saya punya poin ada di nomor yang kedua. Kami. Apa pentingnya konseling bagi pelayanan? Nah, menurut daripada pemahaman kami, konseling adalah salah satu pelayanan yang sangat diperlukan dalam pelayanan dan gereja yang perlu dikembangkan dan dilaksanakan dalam gereja untuk menjangkau apa yang belum terjangkau. Baik itu mendekati orang-orang yang terpinggir dan dipinggirkan oleh masyarakat. Karena melalui konseling kita dapat memberikan kesadaran kepada individu yang bermasalah, sama ada pribadi, keluarga, dan pendidikan, supaya kita dapat mengajar anggota jemaat bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan melalui kasih berdasarkan firman Tuhan. Jadi di sini ada teks Alkitab yang diambil daripada Matius 20 ayat 28, di mana teks ini mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seterusnya, kepentingan bimbingan dan konseling dalam pelayanan bermaksud kita dapat memberi pandangan, panduan dan nasihat jika individu menerima secara positif, supaya individu yang bermasalah mampu membuat iman yang terbaik bagi dirinya untuk masa akan datang.
ini kami bincang di dalam gereja. Orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan konseling dalam pelayanan di dalam gembala jemaat kalau perkara atau masalah tersebut berlaku dalam gereja. Manakala berlaku di dalam jabatan-jabatan dalam kerajaan yang selalu dipanggil untuk melakukan konseling adalah orang yang bertauliah atau orang yang berkelayakan atau yang mempunyai sijil untuk mengendalikannya. Sini pun kami ambil satu teks sebagai contoh, Efesus pasal 2 ayat 1. Karena kita ini perbuatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kerajaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini berarti gembala jemaat telah diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kerajaan Allah yang sudah dipersiapkan bagi mereka yang tersisih. Nah, di sini kami ada 4 kesimpulan yang kami telah lakukan di dalam seperti apa yang kami telah berjelaskan di sini. Sebagai kesimpulan, kami berpendapat bahwa beberapa perkara perlu dipelajari atau dipraktikkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Salah satunya ialah gembala yang benar adalah gembala sidang, bukan karena memilih kehidupan jabatan itu, melainkan karena ketaatan pada panggilan Tuhan. Yang kedua adalah gembala mempunyai kesanggupan untuk mengasihi atau melayani semua orang, bukan hanya mengasihi orang yang baik saja. Nah, di sini kita pahamkan bukan mengasihi orang yang baik juga. Tuhan Yesus sendiri juga meminjil bukan dikelayakan orang-orang baik, tetapi orang-orang yang dipinggirkan. Melainkan mengasihi semua orang, termasuk orang yang tidak mau membalas kasihnya, seperti orang yang menolak. Mungkin kalau yang belum pernah sudah melayani itu mungkin pernah merasakan apa itu ditolak atau dipinggirkan. Yang ketiga ialah yang ketiga ialah gembala yang baik juga siap menderita demi domba-dombanya, maksudnya itu anggota jemaat, dan tidak melarikan diri apabila berhadapan dengan masalah di dalam anggota jemaat, tetapi menghadapi dengan penuh kasih, ketenangan hati dan pikiran, tidak mementingkan diri serta mempunyai semangat untuk menginjil. Nah, yang terakhir ialah gembala yang baik memiliki kerendahan hati, tidak sombong, pengasih dan tidak takut, bersandarkan, bukan berdasarkan, bersandarkan firman Tuhan, panjang sabar, tidak marah, rajin, tegas dan sukacita dalam dirinya. Sekian dan terima kasih, itu saja daripada kumpulan doa. Mau cepatkan? Ya, kalau ini ibu kan bukan dari internet, ini dari kepala sendiri. Saya lagi lihat sesuatu dari sini, tapi oke. Coba buka yang itu. Oh iya, tadi. Itu yang pertama. Yang pertama yang mana? Ini pertama. Oh, ini yang pertama. Berarti turun ke bawah. Nah, ini kalau kita apa persoalannya? Kondisi keadaan hidupnya sehingga yang memulai. Nah, kalau bagi contoh, kalau saya kasih catatan langsung ya. Kalau bagi contoh, artinya langsung straight to the case. Jadi kalau ini kan memang ini masih konsep besar.
Kalau ini kan masih konsep besar, gitu. Masih konsep besar. Jadi contoh tuh berarti case yang tadi saya bilang. Case-nya misalnya keganasan. Jadi apa persoalannya? Nanti cari apa persoalan? Persoalannya adalah keganasan gitu ya. Mengapa puncak dia? Lalu puncaknya kenapa? Berarti puncaknya itu berarti orang yang melakukan keganasan. Akibat itu pasti tiga pihak. Bisa yang melakukan, yang terkena keganasan, dan orang-orang yang ada di sekitar. Kan? Kalau saksi contoh. Iya. Oke. Ini mungkin kami teruskan, Iya. tapi saya ada contoh untuk ini. Iya. Pertama ada sewaktu hari ini ada seorang yang masuk dengan air matanya, laki-laki. Jadi siapa bendera, siapa apa yang bilang. Kata-kata langsung menangis. Jadi rupanya dia meluapkan perasaan dia, kan dia bapak dia kami baru. Jadi dia ini nakir. Jadi bila ibu diri dia menyuruh dia bekerja, walaupun dia sudah siap, tapi masih lagi dia marah. Kadang-kadang macam begitu pun ada. Jangan makan dia bilang. Pemalas. Jadi dia jumpa saya dan minta yang kita dia minta menjadi orang persoalan. Jadi saya bilang sama dia, oke, ini sih. Kalau aku diberi kau membuat dulu, tapi kapan harus sudah terus. Itu adalah satu pelajaran untuk tahu dan coba pikirkan saya. Kalau dia cakap terus kau lari. Bagus sekali cari tempat untuk menenangkan lagi. Pasal kalau dia di sana mungkin ada perkembangan besar. Jadi perkembangan seterusnya orang yang datang ke tempat itu, saya mula-mula kasih dia belum pelayan beliau kerja di pelayanan kemudian kasih. Setelah itu dan sekarang dia sudah saya boleh katakan bukan juga dipulihkan 100% dia, tetapi kalau 80% mungkin ada karena dia sudah melibatkan diri di pelayanan. Yang kedua, suami istri. Saya panggil yang saya kumpul dulu. Apa masalah dia dengan suami dia? Dia bilang itu suami dia itu istri. Dia bilang tidak bagi duit. Tidak bagi duit. Dia bilang dan itulah. Jadi saya tidak mau dengar sebelah pihak. Lain hari saya panggil yang suami dia. Suami dia bilang, macam mana dia bilang? Saya balik teman-teman kerja dia bilang balik ke rumah baru memasak, baru mencuci. Karena istri dia buat apa? Judi. Jadi makan pun tidak disediakan, cucian pun tidak disediakan. Jadi apabila saya sudah berjumpa dengan kedua-dua, akhirnya sekarang ini dia tinggal satu rumah sudah. Tetapi saya tidak tahu apa seterusnya dalam teknis. Dia orang yang berjualan di rumah. Kalau awalnya berpisah. Tidak juga. Masih tapi lagi sama-sama tapi ya. lari-lari. Ya, seperti itulah. Itu sebagai contoh lah. Jadi begini Bu, pertanyaan macam apa masalah dan apa persoalan. Ada orang datang ini bukan macam yang terus tidak tahu apa masalahnya, dia datang jadi itulah mungkin kami punya contoh dalam pertanyaan ini. Agak ada keliru sedikit. Apabila Tidak keliru, cuman dia masih besar ya. mungkin kalau dalam bentuk pertanyaan apa masalahnya mungkin dari Iya, jadi misalnya contoh case tadi itu kan sebenarnya case keganasan dalam rumah tangga dialami oleh anak tiri itu kan yang dilakukan oleh ibu tidak kasih makan itu keganasan dalam rumah tangga kan misalnya contoh keganasan dalam rumah tangga tapi misalnya bukan pukulan tapi keganasan psikologi gitu psikis atau mental seperti itu. Lalu kemudian dari persoalan ini kenapa begini lalu apa akibatnya kan dia tersakit itu anak itu kan itulah kenapa saya nggak pernah tinggal di rumah ini atau bapak tiri saya nggak punya tapi tidaklah tapi
mau kasus semacam Ya ini? banyak sih. Saya